Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ini kedengaran suara petir. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du wal malaikatihi khifatihi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal kiram, sadah wa sayyidat, wal ustadzun al karim, al ustadz Dr. Aminullah al Majistir, wa ta'anallahu fi tuli hayatik. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan halaqah ya, yaitu melanjutkan materinya tentang tamyiz ya. Tapi tamyiz itu tentang tamyiz yang baru untuk hari ini. Sebelum kita mulai belajar ya, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ya semoga ya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Dan tak lupa wabil khusus ya di kampungnya ya Bapak Aminullah, terutama masjid yang saat ini dibangun. Semoga dapat selesai pembangunan masjid dan bisa bermanfaat bagi umatnya. Dan moga-moga ya kita ya selaku muridnya beliau kita bisa mampir ke sana nanti di Tanggambus, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahlah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja pada Bapak Aminullah, padanya beliau kami persilahkan. Saya jadiin host ya Pak ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina Nampaknya ini ya jaringannya di sana ya, karena kan beliau kan masih di Lampung ya, suaranya nggak jelas ya. iya. Nggak jelas suaranya ya. Iya, itunya jaringannya. Suaranya putus-putus, berdengung putus-putus. Kalau ini jelas nih, suara siapa nih? Saya malah nggak kedengeran di sini. Suara ibu jelas. Iya. Mundur mas suaranya jelas. Oh, suara saya kenceng jadi malu. Di sini yang orang Lampung selain Bu Evi Fadila Sofiawati nggak ada ya, cuma Bu Evi doang ya. Ibu Sopi ya. Bu Supeni? Bu Sopi. Aku orang tua aku di Lampung. Apa? Kenapa Bu? Di Kota Bumi. Kota Bumi. Lampung. Ya. Oh, berarti iya. Masih nggak jauh dari Tanggamus sekali ya? Ya. Kita lanjut. Ya ini. Baik. Tanggamus itu masuknya
Mana ya kalau Udah, saya langsung tadi. utara. Kita lanjutkan. Tadi terputus sebentar karena network Yes. Network. nggak bagus. Tapi suaranya keren tadi. Ya. Kayak ada efek gitu. Tapi WiFi ini saya di hotel. Oh, di hotel. WiFi-nya Lagi- nggak bagus. Lagi di hotel mana, Pak? Di Hotel Grande, Bandar Lampung. Besok nyebrang ke Jakarta, karena hari Jumat saya ada khutbah di Masjid Agung Al-Azhar. Oh. Alhamdulillah. Berarti masuknya jam berapa, Pak, kalau hari Jumat? Jam 8:30 atau bagaimana? Nah, boleh tuh diatur. Oke, setengah Ya sembilan. seperti biasa aja sih kayak hari Jumat itu kan jam 9-an. 9, jam 9. Tapi lebih tidak pagi juga nggak apa-apa apa-apa. juga. Tidak apa-apa juga. Kalau seandainya mau normal, berarti saya berangkat ke Masjid Agung lebih awal, sehingga pada jam biasa kita mulai. Nggak dibikin nyaman aja jam 9 aja, Pak. Boleh. Biar nyantai. Bisa. Jam 9 berarti ya, Pak Farozi ya? Iya. Oke. Baik, Mas Hasbi bisa jadikan Pak Aminullah host, Mas Hasbi. Mas Hasbi, Assalamualaikum. Dan co-host bisa ngedioper lagi. Kalau yang Oper lagi di aja. kalau yang di LBK nggak ada yang Ya, host. Ada. Gimana Mas Dirga? Bisa jadiin Bapak jadi host. Oh iya. Kopi. Oke, monggo. Silakan. Apa dulu ya, Chef? Mohon Ya. di mute dulu ya mic-nya ya, Bu Nur Hasanah, Bu Nining, Bu Saya Supaya. pikir begini, jadi untuk setiap sesi pertemuan begini, tanpa komando lagi, seharusnya saya sudah diberi akses untuk share screen. Jadi nggak pakai komando-komando lagi seperti tadi. Tolong ya Pak Hasbi, begini, nggak usah lagi, langsung aja. Pokoknya setiap pertemuan begini saya butuh akses untuk share screen, itu aja. Ya. Mau dijadikan host, mau co-host, atau tetap Pak Hasbi atau Dirga yang menjadi host, tapi saya diberi akses untuk share screen, nah itu udah bagus. Gitu ya. Tanpa ribet-ribet, karena sudah pasti selama pengajaran bahasa ini berlangsung, sampai akhir nanti, sampai akhir zaman, sampai hari kebangkitan bila perlu, itu saya selalu butuh untuk share screen, itu aja. Ya, aksesnya supaya diberi gitu loh. Terlepas saya di situ dirubah menjadi saya yang host atau bukan, itu soal lain. Karena bisa aja Mas Dirga atau Pak Hasbi tetap menjadi host, tapi saya diberi akses untuk share screen, itu kan bisa. Bisa, tanpa saya gaptek, tapi saya bisa ngaturnya. Masa sekelas Mas Dirga yang sudah mendunia nggak bisa ngatur? Apalagi Pak Hasbi sudah sekelas dunia dan akhirat, harus lebih bisa ngatur. Tanpa ada komando bahwa tolong ini ya jadi host, makan waktu lagi. Masa setiap sesi harus begitu. Padahal pertemuan ini kan akan berlanjut sampai hari kebangkitan. Ya kan? Sampai akhir zaman. Ini kan zaman akhir. Nah, kita pertemuannya sampai akhir zaman. Jadi setiap sesi langsung aja beri akses saya untuk share screen. Begitu Mas Hasbi, oke? Ya Ustaz, mohon izin Ustaz. Ini Iya. Ustaz, Gimana, Ge?
Zoom LBIK tidak bisa memakai 2 host. Jadi kalau yang mau share screen harus jadi host. Nah, kita Zoom-nya yang bukan premium, Ustaz. Nah, ada pun yang bisa 2 host itu yang Zoom versi premium. Jadi harus jadi host dulu kalau share screen gitu. Oh, kalau memang begitu aturannya ya udah langsung dipindah aja tanpa komando gitu loh Pak Hasbi. Tadi kan saya pindah ke Mas Dirga pindah ke Ustadz kan gitu biasanya. Setelah saya pindah ke Mas Dirga, baru komando ada di Mas Dirga. Nah, langsung aja, langsung tanpa ada aba-aba bahwa antum menjadi host, langsung aja dengan sendirinya gitu loh ya. Setiap sesi dibuka, Mas Hasbi langsung menjadikan Dirga sebagai host. Dirga langsung menjadikan saya sebagai host ketika memang nggak bisa diatur dari situ. Bisa ya. Iya, jadi nggak perlu pakai komando-komando lagi, kayak birokrasinya kayak ketat gitu, nggak usah. Iya, ini share screen pelajaran kok, begitu ya? Oke. Sekarang partisipannya berapa orang nih? Sudah 16 orang, Pak. 14 orang. 14 orang. Berarti kurang 6 ya, terjebak kemacetan panjang kayaknya. Kamar mandi. Hujan kayaknya cari payung tuh. Iya. Ada yang izin Pak, Bu Mutia izin. Iya, Bu Mutia izin. Iya, betul. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita berarti saya sudah bisa share screen ya. Ya, Pak. Oke. Share. Itu tuh hasilnya. Kebaca nggak? Kebaca, Pak. Kebaca, Ustaz. Iya, bagus. Apa yang pertama coba? Qala Allah Ta'ala Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Oke, yang kedua. Sallallahu ta'ala masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u. Tadi doa petirnya gimana sih Mas Dirga? Saya lupa. Subhanalladzi yusabbihur ra'du wal malaikatihi khifatihi. Salah doanya. Saya pernah baca di situ ada tuh bacanya tuh berdasarkan hadis Nabi. Iya, tapi bacaannya salah. Bahwa doanya begitu udah oke. Cuma Mas Dirga ngafalinnya salah. Doanya itu begini, dengerin ya. Ya, Pak. Subhana. Kalau mau pakai alladzi boleh. Subhanalladzi boleh. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Oh. Atau kalau nggak mau pakai alladzi, subhanaman. Pakai man. Subhanaman. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu gitu. Min khifatihi. Gitu bacanya. Ya, Pak. Sekarang sebelum beralih ke yang lain mengenai tamyiz, kita pungkaskan yang adat ini dengan melihat ayat ini.
Qala Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saya tanya, yang mana yang menjadi al-adad? Alfi. Alfi. Syahrin. Kenapa? Salah. Syahrin makdur. Masa Syahrin bilangan? Alfi min alfi. Khairun. Iya. Alvin. Alfin. Salah. Nggak ada alfin di situ. Alfun. Alfi. Iya, alfi. Di situ nggak ada alfun, di situ nggak ada alfu, di situ nggak ada alfa, Indomaret juga nggak ada. Adanya alfi. Kumaha bacanya, ada min juga. Kalau ada min itu dikasrohin di situ. Jangan dibaca. Yang mana adatnya? Alfun. Nggak ada alfun di situ. Alfi. Karena ada min di depannya. Ya. Alfi itulah yang menjadi adat. Nah, apa hubungan antara alfinya itu dengan syahrinnya? Coba. Mudhof ilaih. Oke. Hubungannya adalah idhofah. Idhofah. Betul. Kalau ini idhofah, maka syahrinnya menjadi apa? Tamyiz. Bukan jamak majrur ya. Jamak majrur. Jadi apa dia kedudukannya? Mufrad majrur kalau gitu sih. Bukan jamak. Ya. Yang saya tanya, itu kedudukannya. Jabatan kata ini apa dalam susunan? Tamyiz. Iya Syahrin. Terus itunya rumusnya itu Khobar. majrur. Oh, kedudukan. Kalian makan apa sih sebenarnya? Mudhof. Makan paginya apaan? Kok susah bener? Kalau di sini mau bubur ayam, mau bubur kacang hijau. Posisinya mudhof atau mudhof ilaih? Nah, begitu. Jelas hubungannya. Dengar dulu. Tadi kan hubungannya kan idhofah, udah dikasih tahu. Iya. Nyata-nyata jalinannya adalah jalinan idhofah. Kok syahrin ditanya julukannya apa? Nggak tahu. Gimana sih? Mudhof ilaih lah. Alfinya menjadi mudhof. Oh, alfi mudhof. Dan kalian tidak boleh mengatakan syahrin. Ini tamyiz. Karena tamyiz itu harus selalu mansub. Selamanya sampai hari kebangkitan. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas. Ya. Satu lagi pertanyaannya, masih tentang ini. Kenapa tidak syuhur? Karena mufrad. Syahr. Kenapa? Karena bilangannya Karena Bilangan 100, 1000, sampai 1000. bilangan 1000. Kembali ke mufrad. Jadi harus mufrad. Mufrad majrur. Mudhof Ya. Indonesia mudhof ilaih majrur. Itu baru jawaban. Karena untuk bilangan cepe, nope, sape, 4P, gope, Raj majrur. dan seluruh kelipatannya sampai dengan Tamyiznya. 2 juta dan seterusnya, itu tamyiznya disebut mudhof ilaih dan harus mufrad majrur. Oke ya. Ya, Pak. Maka tidak dikatakan min alfi syuhur. Jamak dihilangkan, harus alfi syahr. Kita lihat firman Allah berikutnya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum
fi sabilillah kamathali habbatin. Dengar dulu, saya yang baca. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Pertanyaannya, nah di sini kalian harus jawab. Pertanyaannya, tunjuk mana di antara kata yang ada di sini yang termasuk al-adad. Sab'a. Lainnya. Mi'atu. Lainnya. Yudha'ifu. Yudha'ifu bilangan apa? Bilangan apa? Nggak ada. Oh iya. Sab'ah, mi'atu. Sab'ah sama mi'ah. Sab'ah sama mi'ah. Berarti hanya dua ya? Mi'ah. Ya, ada dua. Hanya ada dua. Pertanyaannya, kenapa dibaca sab'ah? Karena dia menjadi maf'ul. Dia menjadi maf'ul. Dari ambatat. Dari ambatat. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Oke, karena dia menjadi maf'ul bih ya. Betul sekali. Kalau dia menjadi maf'ul bih, fi'ilnya mana? Ambatat. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu domir hiya. Domir mustatir takdiruhu hiya. Domir mustatir takdiruhu hiya. Oke. Sekarang mana yang menjadi apa hubungan antara sab'ah dengan sanabil? Sab'ah sanabila. Iya, hubungan apa ini? Mudhaf ilaih ya. Betul. Karena idhafah berarti sab'ah sebagai Mudhaf. Sanabil sebagai Mudhaf ilaih. Kenapa sanabil tidak majrur? karena dia apa? Karena mudhaf. Ya itu ada alifnya. Sanabil. Minas sorob. Iya. Dia mamnu minas sarfi, itu betul tuh. Mamnu minas sarfi. Jamak ini namanya jamak muntahal jumu. Jamak bukan sanabil. Jamak. Pak. Jamak dari apa? Sari. Sabil ya. Sanabil. Iya, jamak dari apa? Apa ya? Sanabil, ya kan? Sabil Pak. Sabil Dari jalan. Sanabilun. Apa? Sanabilun. Sumbulah. Di ayat ini sendiri sudah ada kok fi kulli sumbulah katanya. Iya, fi kulli sumbulatin. Sumbulahnya itu yang menjadi mufrad. Jamaknya sanabil. Apa sih arti sumbulah? Tangkai. Betul sekali. Jadi sunbulah yang ada di ayat ini, coba kalian lihat. Sunbulah ini bentuk mufrad nih. Ketika dijamakkan, bentuknya menjadi sanabil. Nah, jamak seperti ini, kalau kalian lihat, ada dua huruf di belakang alif. Huruf dimaksud huruf ba dan huruf lam. Dua huruf ini terletak di belakang alif kan? Rumusannya, jika ada kata jamak yang di dalamnya ada dua huruf atau tiga huruf terletak di belakang alif, maka jamak model ini
tidak boleh dikasrohkan. Sebagai ganti dari kasroh adalah fathah. Nggak boleh dikasrohkan. Jadi fathah yang ada ini itu ganti dari kasroh yang tidak boleh muncul itu. Itu sebabnya sab'a sanabila, bukan sanabili. Karena kata ini tidak menerima kasroh. Sebagai ganti dari kasroh adalah fathah. Jamak ini dinamakan jamak muntahal jumu'. Nama jamaknya jamak muntahal jumu'. Dan tidak menerima tanwin sama sekali. Ketiga bentuk tanwin itu nggak berlaku. Kita tidak boleh mengatakan sanabilun, kita tidak boleh mengatakan sanabilan, dan tidak boleh juga sanabilin. Tanwin tidak berlaku hukumnya di sini. Dan kasroh juga tidak berlaku. Sebagai ganti dari kasroh ya fathah. Kecuali ada pengecualian. Kasroh masih boleh diterima kalau jamak model ini diidhofahkan lagi dengan kata yang lain. Nah, baru dia menerima kasroh. Umpamanya 7 tangkai bunga mawar umpamanya. Sab'a sanabilil wardati. Nah, sanabilinya boleh turun tuh, boleh kasrah. Karena sanabilnya diidhafahkan kepada al-wardah. 7 tangkai bunga mawar. Sab'u pasti karena bukan ambatat. Kita putuskan dulu dengan ambatat. Seakan ini adalah kata terbentuk sendiri. Kita bilang sab'u sanabili al-wardati. Kalau orang bertanya kenapa sanabili, padahal dia muntahal jumu', jawabannya karena ia diidhafahkan kepada yang lain. Itu makanya yang sudah pernah kita sampaikan di forum virtual ini, ketika kita berniat, kalau niat itu diucap loh ya, untuk bulan Ramadan, puasanya, kita kan biasa mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai. Salah. Dengar dulu. Cicing baik. An adai fardhi syahri ramadhana. Lalu hadis sanati. Ini bacaan salah. Nggak bisa diterima secara tata bahasa. Salah kalimatnya. Yang benar, mulai dari kita potong aja ya. An adai fardhi syahri Ramadhani, turun dia. Karena diidhafahkan kepada hadis sana, baru hadis sanati. Jadi bacaan yang selama ini terdengar dan populer itu bacaan yang salah secara tata bahasa. Salah. Meyakinkan salah. Nggak usah ragu. Bukan an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati. Ini yang salah. Seharusnya ramadhani hadis sanati. Boleh ramadhana, tapi hadis sana nggak boleh menjadi mudhaf ilaih. Hadis sana menjadi zaraf. Sehingga kita bilang an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanata. Baru lillahi ta'ala di ujung. Yang populer apa? An adai
Fardi syahri syahri. Ramadana hadhihi Harus. sanati. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Salah secara tata bahasa. Meyakinkan, nggak usah ragu. Tanggung jawab saya dunia akhirat. Di sanata ya. Harus. Ramadana harus hadis sanata. Tapi kalau hadis sanati bacaan ujungnya, maka Ramadan harus juga kasrah. An adai fardi syahri Ramadani hadis sanati lillahi ta'ala. Kalau Ramadana hadis sanati salah besar. Kalau ingin tetap Ramadana hadis sana harus difathahkan juga. Ramadana hadis sanata baru lillahi ta'ala. Karena itu menjadi zaraf. Hadis sananya menjadi zaraf. Dan zaraf itu mansub. Terus zaman. Iya, zaraf zaman. Berarti dari segi bahasa maupun segi hukum salah semua tuh Pak ya? Salah hukum enggak? Saya tidak membicarakan hukum di sini. Yang saya bicarakan bahasa. Kalau hukum, kalau ingin diseret ke persoalan hukumnya, nggak usah pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Cirebon juga jadi. Niat ingsun poso. Lillahi ta'ala. Sah apa tidak? Sah. Beres bro. Ayo. Bapak bisa bahasa Cirebon, saya orang Cirebon Pak. Bukan itu yang dimaksud Pak, sekalian gitu Pak, sekalian belajar kan kita. Iya, betul, paham Pak Zainal. Cuma maksudnya Pak Zainal, kalau persoalan hukum itu hal lain gitu loh. Jadi secara tata bahasa yang kita periksa ini nggak terkait hukum. Allah kan nerima aja dan paham kalau kita nggak ngerti tata bahasa di situ. Iya, jadi secara hukum sah-sah baik maksudnya. Cuma kalau kita ingin mengucapkannya bahasa Perancisnya kira-kira mbok ya sing bener sekalian ngono loh. Aja mangkonon. Ngertos aja ora. Ngertos kan? Kayak ngono kuwi. Aja kayak anak. Iya, Pak. Aja kayak kie. Bu Supeni orang Cirebon ya. Sidak aja kayak anak kuwi sih. Kayak kue. Saya orang Cirebon, Pak. Lari ke Tegal, Pak. Iya. Niat Katanya Bu ingsun Supeni poso. orang Lampung. Orang tua saya di Lampung, saya lahir di Cirebon. Oh gitu. Pokoknya Lampung. Jadi saya kalau mudik ke Lampung. Di mana Lampungnya? Kota Bumi, Pak. Oh, Kota Bumi Lampung Utara. Iya. Iya. Jadi begitulah riwayatnya Sab'ah Sanabil ini. Kalian menyebut bahwa Sab'ahnya maf'ul bi sudah oke. Hubungan Sab'ah sama Sanabil hubungan idhofah. Otomatis Sab'ahnya mudhaf. Sanabil mudhaf ilaih. Cuma muncul pertanyaan. Kalau dia mudhaf ilaih kok nggak Sanabili? Jawabannya, kenapa Sanabila? Karena dia jamak muntahal jumu. Ghairu munsharif. Tidak menerima kasroh. Sebagai ganti kasroh, fathah. Apa cirinya kalau dia ghairu munsharif model ini? Cirinya, kalau menemukan jamak, pada jamak itu ada alif, dan setelah alifnya ada 2 huruf atau 3 huruf, maka jamak ini tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Ini berlaku, bukan cuma Sanabil kalau begitu, berlaku umum untuk jamak serupa. Tidak tanwin menerima kasroh. Masajid gitu ya. Ya, betul. Masjidun dijamakkan masajidu. Ibu Nur Hasanah,
kalau mengucapkan suatu kata dalam tata bahasa, jangan buru-buru fathah. Jaga dulu dhammahnya. Itu. Masjidun, masajidu. Miftahun, mafatihu. Maktabun, makatibu. Matbahun, matabihu. Madrasatun, madarisu. Gitu. Mas'alatun, masailu. Nggak boleh ada tanwin. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh tanwin. Mansilun. Kenapa? Enggak ya Ustaz. Mansilun juga termasuk. Sama termasuk. Ketika dijamakkan manazilu. Manazilu. Kayak contohnya innama ya'muru masajidallahi ya. Masajidallahi. Lain lagi itu ya, Pak. Sebenarnya sama. Cuma secara kebetulan Mas Dirga ngasih contoh di situ. Kebetulan masajidanya menjadi maf'ul bih. Oh. Dan mudhaf ilaih dan mudhaf. Sehingga ya'muru masajida. Gitu. Kita lanjutkan. Fi kulli sumbulatin. Kalau pakai tajwid. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Oke. Tapi sebelum ke situ. Sanabil, kenapa harus jamak? Apa kalau karena ada sab'a. Rumusnya itu Sanabil. Dari 1 sampai Karena hitungan 10. 1 sampai Hitungan 1 sampai 10 ya. Harus dijamak. Dan Jamak. Salah. Dari salah. 3. Jamak Nah, majrur. itu. dari 3 ya. Dari 3 sampai 10. Betul. Terus jamak majrur. Jamak majrur. Karena untuk hitungan 3 sampai dengan 10, makdumnya itu harus jamak majrur. Sekarang kita lanjut. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pertanyaan pertama untuk mi'atu habbah ini. Kenapa mi'atunya itu dia didommahkan? Itu dulu. Karena dia sebagai mubtada. Betul sekali. Dia mubtada. Yang kedua, pertanyaannya. Apa hubungan mi'atu dengan habbah? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Habbatin kalau begitu menjadi mudhof ilaih, betul? Betul. Betul. Oke. Kenapa habbah ini mufrad tidak dijamakkan? Untuk bilangan 100 mufrad dan majrur. Bali mufrad tapi majrur. Saya senang jawabannya jawaban cerdas. Cerdas intelektual dan emosional. Ngelihat rumus. Wallahu yudha'afu liman yasha. Oke, itulah jawabannya. Kalau ini sudah dimengerti, kalian sudah punya modal lah tentang rumusan yang ada pada bilangan 1 dan 2 itu harus ada di depan. Tidak boleh di belakang. Kitabun, harus ada di belakang, tidak boleh di depan. Kitabun wahidun, bukan wahidun kitab. Begitu juga bilangan 2. Bukan kita bilang 2 buku itu ithnani kitab, tapi kitaban ithnani ada di belakang. Bilangan 3 sampai 10 ma'dudnya menjadi mudhafun ilaih dan harus jamak majrur. Jamak majrur. 11 sampai 99 ma'dudnya menjadi tamyiz, harus mufrad mansub. Ya. 100 dan seluruh kelipatannya sampai 1000 dan seluruh kelipatannya hingga bilangan teratas sekalipun untuk kelipatan-kelipatannya berlaku hukum kata ma'dudnya menjadi mudhaf ilaih dan harus mufrad majrur. Jelas ya? Ya. Insyaallah. Oke.
Dari sini kita tahu bahwa tamyiz murni yang asli itu adalah tamyiz untuk angka 11 hingga 99. Ya, gitu. Kalau ini dimengerti, kita masuk ke berikutnya. Terbaca? Baca. Terbaca. Al-miqdar, ukuran yang baku. Kata yang baku ini dari saya tambahannya. Karena ada syibhul miqdar, ada yang tidak baku. Apa ini maksud dengan al-miqdar, ukuran baku? Yakni kata yang menunjukkan satuan ukuran tertentu yang sudah baku, baik ukuran isi atau volume, dalam bahasa Arab dinamakan al-kail, maupun ukuran berat, dalam bahasa Arab namanya al-wazan, maupun ukuran luas atau panjang yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-misahah atau al-miqyas. Kita masuk ke ukuran ya. Ukuran. Sekarang lihat tamyiznya. Tamyiz untuk ukuran isi atau volume yang di dalam bahasa Arab dinamakan tamyizul kail. Contohnya, ishtaraitu litran zaitan. Kalian tahu arti zait? Nggak tahu. Buah zaitun. Zaitun, buah zaitun. Bukan. Minyak. Minyak. Membeli. Oh, kira namanya minyak zaitun gitu. Bukan, nggak ada hubungannya. Semeli. Ajak kayak, Saya membeli 1 liter ajak minyak. kayak anak kuis sih. Kenanganku. Yang kalian maksud dengan buah zaitun tadi tulisannya zaitunun, pakai nun. Zaitunun, panjang ya, tunun. Pakai waw, betul. Maka bacaan ketika kita membaca ayat surah At-Tin, wat-tini waz-zaituni. Waz-zaituni. Kalau ini enggak ada waw, tidak ada nun dan dibaca zait. Ketika ia marfu kita bilang zaitun, ketika ia mansub kita bilang zaitan, ketika ia majrur kita baca zaitin. Sudah dipaham kan? Ya. Istarai itu litran zaitan sudah dipaham? Sudah. Oke. Kenapa litran itu dia mansub? Maf'ul bih. Yes, maf'ul bih. Maf'ul bih, betul sekali. Litran menjadi maf'ul bih. Fi'il fa'ilnya mana? Ishtaraitu. Ishtaraitu. Nah, Zaitan ini menjadi tamyiz. Ketika kita mengatakan ishtaraitu litron saja, orang belum paham. Apa yang Anda maksud dengan liter? Liter apa? Saya membeli seliter. Seliter apa? Bisa seliter air, ya kan? Bisa seliter beras. Nah, tiba-tiba kita hadirkan kata penjelas dan inilah yang dinamakan tamyiz. Minyak. Kita katakan ishtaraitu litran zaitan. Kata zaitan di sini bukan maf'ul bih lagi dia. Saat ini dia mansub karena dia tamyiz yang menjelaskan ukuran volume sebelumnya yang belum jelas yaitu litron. Oleh karena zaitan ini merupakan kata yang menjelaskan ukuran volume sebelumnya dan volume itu adalah al-kail,
Maka tamyiz ini dinamakan tamyizul kail. Yang tamyiz zaitannya pasti. Gitu. Begitu juga tanawaltu sa'an ruzzan. Saya membeli 1 sa' beras. 1 sa' berapa? 1 sa' berapa itu sa'? 1 sa' itu 1 karung kali ya. bukan. Jangan pakai kali di sini. Satu ini tangan. Aduh. Beras lah misalnya tuh beras kira-kira ya kurang lebih ya 4 liter lah Berapa? sekitar itu. 4 liter sa'. Begitu ya? Iya, kurang lebih sekitar itu 4 liter. Itu kan Jangan kayak sok buat tahu. inian itu apa namanya? Buat zakat fitrah. Itu kan 1 3,5 sa'. liter. 3,5 liter dong. 3,5 liter jadinya dong. Ya kira-kira sih begitu 3,5 liter. Tadi 4 liter. Berapa liter, Dirga? 3,5. Nanti dari berapa? 3,5 Bu Andriati ya? 3,5 Pak. 3,5 liter kalau pakai liter. Kalau Nggak pakai tahu. kilo, 2,5 kilo. Kalau pakai kilo 2,5 kilo. 2,2 kilo. Tapi itu ukuran 1 sa' itu ukuran baku itu. kurang lebih, cicing baik. 1 sa' itu ukurannya kurang lebih setara dengan 2,5 liter sekarang. 2,5 liter. Jadi 1 sa' sama dengan 2,5 liter. Mau beras, mau bukan beras, terserah. Mau minyak, mau Nah, tanawaltu sa'an ruzzan. Sebatas kita hentikan pada tanawaltu sa'an, orang belum mengerti apa yang kita tuju. Apa sih arti tanawaltu? Saya apa itu? Tanawalu. Apa artinya? Menjual ya. Tanawaltu itu artinya saya menerima. Oh, menerima. Jauh banget. Saya menerima surat dari kamu. Tanawaltu risalatan minka. Saya menerima salam dari teman saya. Tanawaltu assalam min akhi, min sahibi. Saya menerima uang dari ayah saya. Tanawaltul fulus min abi. Saya menerima beras 1 sa'. Tanawaltu sa'an. Itu yang dituju. Saya menerima 1 sa' ruz. Saya menerima 2,5 liter beras. Ruzzannya beras. Kalau nasi bahasa Arabnya apa? Ar-ruzzun. Sama Pak kayaknya. Sama Pak, sama ar-ruzzun. Kalau ada alif lam, Mas Dirga, tanwin supaya dihilangkan. Rujuk. Arruzu. Kebiasaan. Jangan kebiasaan. Saya sih pakainya ini hamzah Pak, bukan pakai alif lam Pak, aruz gitu. Oh, Hamzah. kalau itu jamaknya aruzun. Oh, Itu arruzu. Ar-ruzun ya. Nasi-nasi atau beras-beras ya. Tapi kan semacam begini, ini mau jamak mau enggak sama aja. Karena dia termasuk uncountable, yang enggak terhitung-hitung gitu loh. Uncountable. Yes. Tanawaltu sa'an ruzzan. Kedudukan kata ruzzan dalam susunan ini sama. Dia adalah tamyiz.
Dan so'an itu kan al-kail kan, ukuran isi dia atau volume juga. Nah, maka kita boleh mengatakan so'an sebagai maf'ul bih, ruzannya yang menjadi tamyiz. Seperti terlihat di sini, tamyiznya mansub. Tanda nasabnya adalah fathah zahirah fi akhirih. Berikutnya, tamyiz ukuran berat. Dalam bahasa Arab dinamakan tamyizul wazni. Contoh. Coba baca contoh yang pertama. Indi. Terus? Indi. Jiromun zahaban. Jiromun zahaban. Apa arti gram? Gram. Saya mempunyai 1 gram emas. Gram emas. Ya. Indi gramun zahaban. Jiram, jaram, boleh, nggak apa-apa. Artinya adalah tetap gram. Iya. Gram. Jadi di sini segram. Saya memiliki segram emas zahaban. Kata zahaban menjadi tamyiz. Menjelaskan kata gram yang merupakan ukuran berat. Maka dinamakan tamyizul wazni. Begitu juga ketika kita mengatakan akhadtu kilograman tufahatan. Kata kilograman kedudukannya ini siapa? Nenek, kakek, bapak itu. Yang barusan. Tuh. Sana. Timut. Tuh, siapa apa tuh? Matiin lah, di mute. Mohon di mute dulu dong sebentar. Di mute dulu Bu Penny, Bu Nur Hasanah. Saya bukan di saya bukan. Enggak. Di mute aja. Silakan kalau berkenan di mute dulu. Maaf Bu Nur Hasanah. Bu Nining, maaf. Di mute juga. Tandem, mohon di mute juga ya. Bu Andriati juga demikian. Sebenarnya kalau di lingkungannya itu tidak menimbulkan suara, artinya nggak ada gangguan lah suara-suara, nggak apa-apa, tidak di-mute. Tapi kalau potensinya ada suara cucu, ada suara kakak, ada suara kakak tua, ada suara kucing mengeong-mengeong di situ, kucing apalah begitu, kampung atau anggora, ada suara truk lewat dan sebagainya. Nah, di situ di mute aja. Nanti ketika akan bahas, akan nanya, akan merespon apa, baru dibuka. Jadi enak kita menerangkan. Akhadtu kilograman tufahatan. Kata tufahatan menjadi tamyiz untuk kilograman sebelumnya. Kilograman yang ada kedudukannya sebagai maf'ul bih untuk akhadtu. Tapi kalian tidak boleh mengatakan tufahatan juga maf'ul bih. Dia adalah tamyiz. Kata yang menjelaskan. Karena yang dijelaskannya ukuran berat, maka dinamakan tamyiz ini tamyiz ukuran berat. Yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan tamyizul wazni. Akhadtu kilograman tufahatan.
Kita lihat berikutnya lagi. Berikutnya adalah tamyiz ukuran luas atau panjang. Yang disebut dengan tamyizul misahah atau al-miqyas. Contoh, zara'tu hektaran mawzan. Kata hektar, kedudukannya sebagai maf'ul bih untuk zara'tu. Tapi kalau sebatas hektaron kita hentikan dan tidak ada kata lain setelahnya, masih menimbulkan tanya karena memang belum jelas. Saya menanam 1 hektar. 1 hektar apa? 1 hektar mangga, 1 hektar cengkeh, 1 hektar pisang, 1 hektar lada, 1 hektar kopi, dan seterusnya. Pertanyaan bermunculan di sana. Apa yang dimaksud dan yang dituju dengan luas sehektar itu? Kita masukkan sekedar contoh di sini, mauzan. Oh, ternyata yang ditanam itu sehektar pisang. Pisang. Pantesan banyak keripik pisang. Nah, gitu loh. Zara'tu hektaran mauzan. Kata hektaran kedudukannya maf'ul bih. Untuk zara'tu sebelumnya fi'il fa'il. Tapi mauzan jangan ikut-ikutan jadi maf'ul bih. Ia kata penjelas. Dia tamyiz. Oleh karena yang dijelaskannya adalah ukuran luas, maka dinamakan tamyizul misahah. Atau boleh juga dinamakan tamyizul miqyas. Tapi akan lebih dekat kepada tamyizul misahah. Kalau miqyas itu seperti ini. Indi mitrun hablan. Saya memiliki atau mempunyai semeter tali atau tambang. Kata hablan kedudukannya sebagai maf'ul bih, sebagai tamyiz yang menjelaskan mitrun. Dan mitrun adalah miqyas, ukuran panjang dia. Kita lihat berikutnya. Ada tamyiz untuk ukuran yang tidak baku. Ini yang dinamakan ma yushbihul miqdar. Kalau tadi miqdar. Sekarang tamyizu ma yushbihul miqdar. Tamyiz untuk sesuatu yang menyerupai ukuran. Artinya tetap ukuran sebenarnya, tapi ukuran yang tidak baku. Seperti segelas, tergantung gelasnya. Gelas si A beda sama gelas si B. Sepiring lain lagi. Bocah kalau makan sepiring beda dengan bapaknya yang makan sepiring. Seberat atom. Nah, coba lah. Beda. Misqalah. Dharrah. Seberat atom. Sejauh mata memandang. Ayah saya mempunyai tanah sejauh mata memandang. Kita berdiri di sebuah bukit, lalu kita bilang sama teman kita, tanah seluas mata memandang ini, itu milik ayah saya. Nah, tuan tanah jadinya bapaknya. Karena tanahnya seluas jauh mata memandang. Udah nggak bisa diukur-ukur lagi tuh. Tapi ini tetap ukuran luas. Hanya ukuran yang tidak baku. Tidak dimasukkan ke ukuran, tetap ukuran dia.
Dan ukurannya ukuran luas, hanya saja tidak baku. Kalau hektar kita bilang kan ukuran luas tapi baku. 5.000 meter persegi itu kan ukuran luas tapi baku, terukur. Tapi kalau udah sejauh mata memandang nggak terukur dong. Gitu. Sama kalau kita bilang sejengkal sedepa gitu. Sama. Gitu. Nggak baku itu, tapi tetap ukuran. Ya? Karena sejengkalnya anak umur 5 tahun dengan sejengkalnya bapaknya yang 50 tahun kan beda. Iya. Tapi tetap orang bilang sejengkal. Gitu. Jadi ukuran tetap tidak baku. Kita masuk pejompongan. Sampai di pejompongan itu kita bilang sama teman kita, dari sini nih sampai ujung sana itu tanah abang semua. Wah, abang hebat dong. Iya. Kaya dong abang. Iyalah. Ini tanah-tanah abang semua. Udah wilayahnya. Wilayahnya tanah abang. Oh, tanah abang semua wilayahnya. Bukan milik si abang, bukan, memang tanah abang. Baku di situ berlaku itu ya internasional gitu ya, meteran Ya, kilogram ya. Betul, ukurannya sudah diakui oleh masyarakat luas. Satu kubik ukuran baku bukan? Baku Enggak itu. baku lah. Kubik ya. Meter Kedalaman meter. laut 5 km. Baku. Kilometer. Cintaku sedalam samudra Hindia. Enggak baku. Nggak baku. Lebay malahan itu. Lebay plus gombal. Gombal. Baku itu. Raihlah cita-cita setinggi langit. Nah, itu nggak baku. Nggak baku. Tapi tetap dikatakan sebagai ukuran. Nah, ini yang kita maksud dengan maishbuhul miqdar. Gitu ya. Di sini kita berikan contoh syaribtu kuban ma'an. Saya minum segelas air. Kata kuban, kedudukannya adalah maf'ul bih untuk syaribtu. Dan dia mumayyaz. Ma'an yang hadir sesudahnya, dia menjadi tamyiznya. Untuk menjelaskan kata kuban segelas di situ. Bahwa segelas dimaksud bukan segelas bensin. Nggak mungkin diminum. Tapi segelas air. Nah, oleh karena ma'an ini kata penjelas dan yang dijelaskannya adalah ukuran yang tidak baku, maka dinamakan tamyizu ma yushbihul miqdar. Tapi harus disesuaikan. Kira-kira kuban ini lebih kepada ukuran luas. Pokoknya yang 3 tadi deh. Ukuran kail atau ukuran misahah atau ukuran wazan. Ukuran volume. Enggak, saya nggak tanya volume, saya nggak tanya ini dan itu. Yang saya tanya, kuban di sini masuknya ke kail atau wazan atau misahah? Kail. Al-kail. Itu baru jawaban. Sehingga kita bisa mengatakan syaribtu kuban ma'an, kata kubannya adalah ma yushbihu miqdaral kail. Atau kalau enggak mau menggunakan kata miqdar, ma yushbihul kail, langsung. Yaitu ukuran yang menyerupai volume. Segelas, ember, sepiring, sebakul nasi beda-beda antara bakul si A sama bakul si B. Nah, karena
bakuan ukurannya ini, padahal dia juga menjelaskan persoalan volume atau isi, kita cukup mengatakan dia adalah ma yushbihul kail. Kalau seberat atom, itu tadi ma yushbihu apa? Al-kail apa Kail al-wazan juga. atau al-misah? Kail kan? Kail. Berat. Oh, berat. Wazan. Ya. Iya. Seberat atom. Kalau seberat biji sawi, wazan atau kail atau misahah? Wazan. Wazan juga. Wazan juga. Jadi firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Khairan yarah. خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا Syarran يَرَهُ. yarah. Pertanyaan saya, apa yang mana tamyiznya di situ? Mithqala dzarratin. Mithqala dzarratin. Zarrah ya. Mithqala dzarratin. Khairan, Pak. Khairan. Khairan dan syahran. Khairan dan syahron. Iya, yang kan Mithqala ada dzarratin. Char. dua. Ada dua Mithqala ya. dzarrah. Char. Dar. Khairan kebaikan. Khairan, Burukan. khairan dan Syarran. Syarron. syarron. Itu yang menjadi tamyiznya. Pertanyaannya, ini dalam ayat barusan, itu tamyiznya tamyiz ma yushbihul kail atau ma yushbihul misahah atau ma yushbihul wazan. Wazan. Ma yushbihul wazan. Ma yushbihul wazan. Itu ma yushbihul wazan. Oke, selesai persoalan tamyiz. Tapi yang kita bicarakannya masih tamyizul mufrad loh. Belum lainnya. Ada pertanyaan seputar tamyizul mufrad. Tamyizul mufrad sudah berakhir hingga di sini penjelasannya. Silahkan ditanyakan. Ya masih ke adat ma'adat bisa? Bisa, boleh. Enggak, itu di Quran itu yang apa? Al-Kahfi apa? Falabithu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Itu di situ pakai tambahan wazdadu itu. Kenapa enggak langsung aja gitu? Ada pengertian lain. Iya. Ini kan artinya 309 tahun juga. Tapi ada beda di situ. Ya, 300 ditambah 9 gitu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Oke, sebentar. Surat Kahfi, Pak. Iya, Al-Kahfi. Begini. Kenapa di dalam ayat ini walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Begitu kan? Iya. Kenapa kok nggak langsung aja? Ini untuk memisahkan antara jumlah tahun pada Masehi dan jumlah tahun pada Hijriah. Kalau hitungannya adalah hitungan miladiah, maka jumlahnya 300 tahun. Kalau hitungannya hitungan Masehi, hitungannya adalah Hijri, maka jumlahnya adalah 309. Oh. Itu jawabannya. Sebegitu detailnya ya? Ya. Sebegitu detailnya. Kalau hitungannya adalah hitungan tahun berdasarkan Masehi, maka jumlahnya adalah 300 tahun saja. Tapi kalau hitungannya hitungan Hijri, maka jumlahnya menjadi 309. Maka dipisah
Dipisah walabithu fi kahfihim 300 sinin. Baru ditambahkan wazdadu tis'a. Iya. Baru dengar penjelasan ini ya? Baru. Saya pikir gaya bahasa aja itu tadinya. Pikir-pikir sendiri gaya bahasa aja kali ini. Itu karena pertimbangan tahun Hijri. Iya. Masya Allah. Berarti bisa dipastikan ya Pak ya perbedaan antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi itu 9 hari gitu Pak. Iya, bukan 9 hari, 9 tahun. Untuk untuk 1 tahun. Pokoknya saya nggak ngerti hitung-hitungan detail rincinya begitu. Kalian ambil aja kalkulator. Cuma berdasarkan ayat ini 300 tahun Masehi, maka hitungan Hijrinya nanti adalah 309 tahun. Untuk masa waktu 300 tahun Masehi, selisihnya dengan Hijri adalah 9 tahun. Hijri lebih panjang. Kalau setahunnya kalau begitu berapa? Cari sendiri. Kalau bulannya selisihnya berapa? 11 hari. Itu sendiri. 11 hari. 11 hari rata-rata. 11 hari. Tahu kok nanya tadi. Nggak tahu. Kan udah tahu. 11 hari katanya udah tahu. Udah tahu 11 hari barusan. Tinggal dikalikan ukuran sekian ratus tahun berapa akan terbentuk 9 tahun itu. Jadi itu salah satu mukjizat kalamullah. Salah satu mukjizat Al-Qur'anul Karim. Yang jarang orang melihat ke sana. Dikira bahasa lain dari 309 tahun itu adalah selain kita bilang salatu mi'ati wa tis'i sinin, sanah umpamanya, sinin umpamanya, bahasa lainnya salasu mi'atin sinin wazdadu tis'a. Iya, selama ini begitu anggapannya. Ya, terima kasih. Iya. Ada lagi? Pak, saya mau nanya kan di sini indi jiromun dahaban, berarti kan 1 gram emas. Terus di bawahnya akhtu kilo jiroman tufahatan, berarti kan harus ada jamak sama mufrad Pak. Jiromun berarti mufrad gitu Pak. Kilo jiroman jamak. Gimana di sini tuh, Pak? Nggak bicara mau dia jamak, mau dia nggak jamak. Yang ingin kita lihat itu adalah tufahah dan zahabannya. Zahaban sama tufahatannya. Maksud mau saya kan mengatakan jiromun, kenapa dia jiromun Pak? Kan harusnya karena kan ada. hukumnya Emang kan ibu nggak mengenal kata segram? iya, tapi harus jiromun Pak, bukan jiromin. Maksudnya kan dia jadinya kan maf'ul bih Pak. Dari mana maf'ul bih? Indi itu kedudukannya adalah sebagai zaraf. Iya, maksudnya antara 2 kilograman sama jiromun. Jiram itu mubtada, Ibu. Tada. Makanya dia marfu. Oh, mubtada ya. Emang indi itu dan fa'il. Iya, Pak. Kalau kilograman kok bisa begitu harokatnya? Karena depannya ada akhadtu, fi'il dan fa'il. Iya. Gitu, itu yang dimaksud kan? Tadi, ini mubtada mungkin gitu. Bukan Maksud mungkin, saya. memang iya. Oh iya, makasih Pak. Soalnya saya dulu belajar langsung ketiga, jadi saya bingung baru masuk langsung ketiga. Gitu ya. Yuk Pak, makasih. Iya. Beda kedudukan kata, maka beda juga harakat yang dimunculkan. Oh iya Pak. Lain kedudukan gram, lain kedudukan kilograman. Seandainya di depan gram itu ada akhadtu, tanawaltu, ishtaraitu dan sebagainya,
yang fi'il fa'il, pasti akan naik juga, bukan gramun tapi graman. Ishtara itu graman zahaban, harus graman. Saya membeli segram dan segram menjadi maf'ul bih, gitu ya. Ya, Kalau Pak, di sini makasih, kan Pak. cuma indi. Oke, sama-sama kasih. Makasih, Pak. Masih ada ya? Ya Ustaz, Iya. Gimana? mohon maaf nih Ustaz, kan kembali ke angka. Tadi kan Ustaz Ya. kalau tamis itu prinsipnya mansub. Dan pada angka itu terjadi hanya pada angka 11 sampai 99. Ya. Kalau angka 310 dan 100 kelipatannya itu kan mudhof ilaih. Jadi kalau ada pertanyaan kita nggak boleh jawab tamis ya pada angka 3 sampai 10 sama 100 kelipatannya Ustaz. Secara bahasa, dari segi kata saja, kita tidak boleh mengatakan bahwa dia tamyiz. Tapi dari segi bahasa, bukan kedudukan loh ya, dari segi bahasa dia tetap tamyiz. Secara kebahasaan dia tetap tamyiz. Tapi dari segi kedudukan kata dalam tata bahasa Arab, dia bukan tamyiz. Bedakan ini. Iya Ustaz. Kedudukannya bukan. Jadi kalau orang tanya mi'atu kitabin, kitabinnya tamyiz atau bukan? Kita mengatakan kalau yang dituju oleh si penanya, apakah kedudukannya sebagai tamyiz? Jawabannya bukan. Kedudukan dia adalah mudhof ilaih dari kata mi'ah. Tapi kalau dari segi pendekatan bahasa, secara kebahasaan boleh nggak dibilang tamyiz? Boleh. Tapi dari sudut tata bahasa Arab tidak bisa. Dari segi kedudukan kata nggak bisa dikatakan tamyiz. Karena tamyiz yang asli sekali itu memang ada pada angka 11 hingga 99 saja. Saja itu juga. Ada lagi pertanyaan? Saya Ustadz. Ya. Ya, ini pertanyaan umum aja Ustadz. Pengertian dari tamyiz itu kan adalah menerangkan ketidakjelasan kata atau zat sebelumnya atau ketidakjelasan kalimat. Ini berlakunya hanya untuk kuantitatif saja atau untuk kualitatif, Ustaz? Saya ingin lebih jelas apa yang dimaksud dengan, kalau kuantitatif saya paham. Apa yang Ibu maksud dengan kualitatif? Ya, misalnya kan begini. Saya kan dari kemarin contoh-contohnya itu selalu yang tidak jelasnya itu adalah kuantitatif. Nah, kalau misalnya yang tidak jelasnya itu kualitatif, saya bertemu dengan Pak Aminullah misalnya. Terus Aminullah yang mana gitu? Itu tamyiz bukan? Setelah bukan, kalau itu bukan. Oh, bukan. Kalau yang Ibu maksud semacam ini dia adalah badal. Oh. Jadi memang harus ukuran atau bilangan gitu ya Ustadz ya. Jadi betul. Kuantitatif. Hanya ini saja. Nggak keluar dari yang lain-lain. Nggak keluar menuju yang lain-lain. Hanya seputar ini. Ya, berarti dia tidak berlaku untuk yang kualitatif gitu ya Ustadz ya. Oke, kalau itu yang Ibu maksud ya, itu yang saya maksud. Oke, nggak ke sana. Ya, oke. Ya, makasih Ustadz. Iya. Tapi kalau yang Ibu maksud dengan kualitatif di situ adalah jumlah. Yang tidak jelas. Jumlah, ya. Nah, kalau yang Ibu maksud tadi Bapak jelaskan tadi ya, misalnya. Sebentar. Saya kasih penjelasan dulu. Ya. Saya kasih penjelasan dulu. Kalau yang dimaksud dengan kualitatif dimaksud itu adalah kalimat sempurna yang masih perlu penjelasan lebih jauh, maka kualitatif pun bisa diterima. Contoh, Pulau Kalimantan lebih luas daripada Pulau Jawa hutannya. Kata hutannya itu menjelaskan kalimat.
Bukan menjelaskan hitungan bilangan, bukan menjelaskan ukuran luas, bukan menjelaskan ukuran volume, bukan ukuran berat. Coba bedakan itu. Pulau Kalimantan itu lebih luas loh daripada Pulau Jawa hutannya. Kata hutannya itu tamyiz loh. Oh gitu. Tapi karena yang dijelaskannya itu bukan hitungan, bukan juga ukuran berat, bukan juga ukuran volume, dan bukan juga ukuran luas atau panjang, dan bukan juga ukuran yang tidak baku meliputi 4 macam barusan, tapi yang dijelaskannya adalah persoalan kalimat yang belum mentok sebelumnya. Nah, maka kata penjelasnya dinamakan tamyizul jumlah. Sebab dengan kita mengatakan Pulau Kalimantan itu, Mas, lebih luas loh dari Pulau Jawa. Orang masih bisa bertanya, apanya? Wilayahnya, hutannya, masih mungkin memunculkan banyak sekali kemungkinan di situ. Pulau Jawa ini lebih banyak loh daripada Pulau Kalimantan. Apanya? Penduduknya. Kalau dibalik. Nah, bisa penduduknya, bisa hasil alamnya umpamanya, bisa uangnya. Uang Pulau Jawa itu peredarannya lebih banyak daripada yang beredar di Kalimantan. Nah, sehingga kalimatnya Pulau Jawa lebih banyak loh daripada Pulau Kalimantan. Apanya? Umpamanya uangnya, nukudan. Nah, kata nukudan setelah kita munculkan, dia menjadi tamyizul jumlah. Karena memang kalimat sebelumnya, bukan kata loh ya, kalimat sebelumnya adalah memang kalimat yang belum jelas. Tapi kalau yang ini, yang barusan sekarang kita bahas ini, itu bukan kalimat yang belum jelas, tapi kata. Kata. Ya. Dan kata itu meliputi bilangan, meliputi ukuran berat, meliputi ukuran luas, dan meliputi ukuran isi atau volume, atau ukuran yang tidak baku, ma yushbihul miqdar, untuk keempat macam ini. Sebanyak bintang di langit umpamanya. Kata sebanyak bintang di langit itu adalah ukuran yang tidak baku. Sama dengan sejauh mata memandang tadi. Seberat biji sawi, ukuran tidak baku, tapi tetap ukuran berat. Gitu. Jadi tamyiz di sini menjawab pertanyaan apanya ya, apanya. Bukan bagaimana atau yang mana. Jadi apanya. Betul. Tapi nggak boleh keluar dari keempat macam ini. Tamyizul adat, tamyizul kail, tamyizul wazan, tamyizul misah. Nggak boleh keluar dari 4 ini. Harus kisaran 4 poin ini. Itu tamyiz itu. Dan tamyiznya pun tamyizul mufrad namanya. Tapi kalau untuk ukuran yang menjelaskan, bukan ukuran, tapi kalau dia menjelaskan, kata itu menjelaskan kalimat atau susunan sebelumnya yang belum detail, maka tamyiznya dimakan tamyizul jumlah. Ya. Ya. Paham, Ustaz. Ayahmu lebih banyak dari kamu, umpamanya. Apanya? Mungkin hartanya, mungkin ilmunya. Nah, maka kata harta, kalau itu dimunculkan, ilmu kalau dimunculkan, pengalaman kalau dimunculkan, apalagi dan kehebatan-kehebatan lainnya, itu namanya tamyizul jumlah. Abuka aktsaru minka. Ayahmu lebih banyak dari kamu. Apanya? Nah, itu tadi pertanyaannya. Apanya? Oh, anaknya. Abuka aktsaru minka waladan. Oh, umurnya. Oh, pengalamannya. Kalau umur udah pasti, masa anak lebih dulu dari bapak? Ilmunya, itu tamyiz yang salah kalau begitu. Kalau tamyiz yang benar itu yang kira-kira masuk di akal kita. Ilmunya, pengalamannya. Ilmunya bapak lebih banyak daripada anak. Belum tentu juga sebabnya.
Boleh jadi anak lebih banyak ilmunya daripada si bapak. Pengalaman belum tentu juga. Si anak boleh jadi pengalamannya jauh lebih banyak. Lebih banyak loh ya. Lebih banyak daripada si bapak. Bisa jadi. Sehingga kalimat loh ya. Abuka aktsaru minka masih memunculkan pertanyaan apanya. Ilmunya, hartanya, anaknya, senyumnya. Istrinya. Lebih banyak senyum. Istrinya bisa. Istrinya. Ya, supaya berimbang, istri lebih banyak suaminya daripada siapa. Maka kalimat begini, anta aktsaru min akhika malan. Kamu lebih banyak dari saudara kamu hartanya. Anta aktsaru min akhika malan. Kata malan itu tamyiz. Tapi tamyiznya menjelaskan jumlah atau kalimat. Maka disebut tamyizul jumlah. Buku kamu lebih bagus dari buku saya. Apanya? Sampulnya, tulisannya, warnanya, dan sebagainya. Buku kamu lebih bagus loh dari saya, daripada buku saya. Kita buka ajmalu min kitabi launan. Nah, umpamanya warnanya. Ternyata hanya warna, tulisnya masih cakep buku saya umpamanya karena lebih terang cetakannya. Tapi warna luar biasa. Itu tamyiz namanya, dan tamyiz ini karena menjelaskan kalimat dinamakan tamyizul jumlah. Maka tamyiz itu sejak awal kita bicara, kita katakan tamyiz itu ada tamyizul mufrad, ya ini dia meliputi yang kita bahas barusan tadi, dan ada juga tamyizul jumlah. Itu kan yang kita sebut di awal pembicaraan tentang tamyiz tempo hari. Betul, Ustaz. Iya, karena memang ada dua. Coba lihat itu. Nih. Ya, sudah. Tamyiz adalah isim nakirah yang menerangkan ketidakjelasan kata atau mufrad atau zat sebelumnya, atau ketidakjelasan kalimat atau jumlah atau nisbah sebelumnya. Ya. Bedanya dengan hal kan menjelaskan juga tuh. Ah, beda lagi. Kalau hal itu menerangkan keadaan. Keadaannya. Oh ya, bagaimana ya? Iya, contohnya. Kalau saya bilang saya makan nasi jadi apa di situ kedudukannya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Saya minum kopi kedudukannya dalam kalimat ini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Saya minum duduk. Hal. Nah, itu namanya menerangkan keadaan. Ya, kan karena nggak mungkin secara akal, nggak mungkin duduk diminum. Nah, ada kalau kopi diminum. Nah, jadi andai pun kopinya ditambahkan sekalipun, duduk tetap menjelaskan keadaan. Saya minum kopi duduk, kok dia minum kopi berdiri? Kamu jangan minum berdiri, minumnya duduk. Saya nggak minum berdiri, Pak. Saya minum kopi. Ya iya, maksudnya jangan minum sambil berdiri. Nah, kata sambil berdiri, dalam keadaan berdiri, semua itu adalah hal namanya. Iya. Keadaan ya. Ya. Tapi yang kita jelaskan barusan di sini, dalam tayangan beberapa kali pertemuan ini, itu sama sekali tidak menyinggung persoalan keadaan. Tetapi menjelaskan tentang ukuran yang belum jelas, ukuran berat yang belum jelas, gitu-gitu. Ukuran panjang yang belum luas, ukuran luas yang belum jelas, bilangan yang belum jelas. Saya memberi dia 50. 50 apa? Oh, 50 buku. Kata buku menjadi tamyiz.
Karena menerangkan bilangan yang belum jelas, yaitu angka 50 tadi. Beda sekali loh dengan hal, karena kalimat yang sama nggak mungkin kita putar menjadi hal. Saya memberi dia 50 berdiri. Nggak bisa. 50 berdiri. Saya memberi dia 50 duduk. Tapi kalau saya memberi dia 50 buku dalam keadaan saya sedang duduk umpamanya, bisa. 2 ya berarti ya. Tamyiz Saat sama itu ada tamyiz, ada hal. Kalau dari penjelasan tadi kayaknya gini, apa kalau tamyiz itu menjawab pertanyaan yang belum jelas tentang apa. Iya, boleh. Kalau hal menjawab kalimat yang belum jelas tentang bagaimana. Iya, betul. Jadi kalau itu benda Pak ya, kalau itu biasanya benda, kalau apa tadi? Tamyiz. Yang mana? Iya, Tamyiz kalau kan belum ini benda berhubungan dengan benda. Oh, belum. Kalau hal biasanya kan keadaan, Pamela lagi duduk, lagi diri, lagi nangis. Iya, betul. Betul sekali. Maka ketika kita bicara hal, yang dibicarakan pasti tentang keadaan. Dan wujud keadaan itu dalam bahasa Arab, karena hal ya, harus berupa kata sifat. Dan kita sudah jelaskan sedikit kata sifat di awal kita bicara. Yaitu ismul fa'il. Juga ismul maf'ul. Dan seterusnya. Ada kan? Ya. Ada, iya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Bisa buah PR yang tentang ini nggak apa namanya? Tadi itu tentang tamyiz apa itu? Tamyiz ukuran. Tamyiz ukuran, betul. Tamyiz ukuran. Adat, wazan, misah, liter. Maksudnya, bisakah dibuat PR begitu? Iya, yang tentang apa tamyiz ukuran. Bisa sekali. Biar kami melatih, Pak. Iya, siapa takut. Ayo Pak. Mau dikasih PR. Mau dikasih PR mau. Oke, kalau mau dikasih PR, tulis sekarang. Ya. Nomor 1. Di rumah saya atau di rumahku ada kita mulai dari bilangan dulu deh. Ada 10 apel. Di rumahku ada 10 apel. Karena kemarin saya sudah membeli tiga kilo apel. Ustaz, ulangin Ustaz. Karena kemarin saya sudah membeli 3 kilo apel. Sebahagiannya
Masih nyambung, Pak. Nyambung aja, jangan takut. Banyak. Sebahagiannya saya berikan, sudah saya berikan. Sebahagiannya sudah saya berikan kepada tetangga saya. Tetangga apa lagi? Jarun. Jironi. Nomor dua, mau Jironi, mau Jurona, Kak. Pokoknya nomor 2 sekarang. Nomor 2, tadi malam saya dan 2 teman saya minum 3 gelas besar kopi. 3 gelas ya? Iya, 3 gelas tapi besar. 3 gelas besar kopi. Rasanya manis. Kan pahit, Pak. Karena di rumah saya ada 1 kilogram gula. Dan 1 pon. 1 pon? Ya, kopi. 1 pon itu berapa ya? Setengah kilo. Setengah kilo. Oh, setengah kilo. 8 ons. Setengah kilo. 5 Setengah on. kilogram. 5 on. Oke. 500 gram. Bahasa Arabnya apa? Pon. Aku nggak tahu. Pon itu bahasa Arabnya rifle. Riflun. Ro, po, lam. Oh, riflun. Oh iya ya. Pakai po ya, pakai po. Riflun, ya. Ritlun ya. Ritlun. 1 pon Jadi berarti beda loh. Antara ritel dengan liter itu beda. Kalau liter, literun. Kalau ritel itu 1 pon. 1 pon itu sama dengan berapa kilo, berapa ons? 5 on. Setengah kilogram ya tadi ya? Iya. Ya. Ritlun. Iya betul. 8 ons. Masih ingat aja nih ibu-ibu nih matematika. Kelihatannya ibu-ibu pon ya, 1 pon. jago 1 jago pon itu bukan yang matematika. 4 on. Dalam berapa, Kak? Kalau 1 kilo kalau diurai dengan on berapa ons? 10 on. 10 ons. 10 ons. Iya, betul. 2 pon. 2 pon. Oke. 2 pon. Masya Allah. Udah 2 aja, jangan banyak-banyak. Ya Pak, segitu dulu Pak. Baik Pak. Ini juga udah panjang, Pak. Cuma 2. Jangan dihitung katanya dong. Hitung angkanya aja. Sedikit lagi kita punya waktu, nggak mungkin menambahnya. Kita bahas aja yang ada sekarang. Pertemuan berikutnya baru kita tambah. Ya, Pak. Baru kita geser ke masalah yang lain. Silahkan ada pertanyaan lagi seputar ini. Tamiz mufrad.
atau tamyiz? Mungkin cukup dulu kali Pak ya, karena kholas kali tidak ada lagi pertanyaan. Oke. Bukan berarti mengerti loh. Belum. Insya Allah. Insya Allah sudah. Siap. Nanti Kata yang menghibur. Nanti itu juga di share screen ke saya Pak ya, karena sudah selesai yang tamyiz yang mufradnya ya Pak ya. Yang mana ini? Iya Pak. Mau di-share? Iya, mau di-share. Iya Pak, tentang tamyiz kan belum di-share. Oh gitu. Iya, itu nggak usah ditagih, udah komitmen kok. Iya. Pokoknya yang saya tayangkan di sini Bedain tamyiz sama sejak awal sudah komitmen mau dikirim. Iya Pak. Apalagi yang kemarin belum saya share apa? Suara saya. Ghair dan siwa udah baru sampai ke Ghair dan siwa Pak ya. Ya. Belum selesai. Ghair dan siwa udah belum? Belum tuntas Pak, belum tuntas. Belum di-share. Belum tuntas Pak, belum di itu. Sudah dijelaskan dan sudah tuntas itu, tapi belum di-share mungkin. Oh iya betul Pak, belum di-share Pak. Saya tentang ghair dan siwa itu sudah beres itu. Apa di masjid? Iya, tapi belum dikirim. Ya betul ya. Berarti ada dua yang belum saya kirim, tamyiz ya, yang Pak. ini sama istisna. Istisna bi ghair wa siwa, betul. Betul, istisna betul. Dan kita belum pernah buka buku nih sampai sekarang. Iya Pak, belum pernah buka buku Pak. Tapi bukunya punya kan? Punya. Ada. Iya. Pak tuh. Iya, bagus. Ntar kalau udah masuk November lah kita baru ini. Kan masih ada sampai Desember akhir lah ya kan? Atau Iya, pertengahan? Pertengahan nanti. Iya, ada waktunya kita buka buku. Kita buka aja, mau dibaca atau enggak kita buka aja. Jangan enggak sama sekali ya. Iya, jangan. Yang ada kosa hasa. Oh, itu belum. Belum. Berarti istisna dengan fi'il. Yang sudah istisna dengan huruf illah dan yang sudah juga sama dengan isim ghair dan siwa. Yang belum adalah istisna dengan ada, dengan khala, dan dengan hasya. Apa perlu tiga ini? Iya, perlu. Perlu, Ustaz. Kalau perlu nanti. Udah zuhur di sini. Di sini juga sudah asar kok. Kemarin. Udah maghrib kali Pak. Baik, kita batasi sampai di sini. Nanti kita bisa jumpa lagi. Berarti pada pertemuan besok jam berapa? 9? 9. Jangan pagi-pagi. Jam 9 aja 9. Baik. Syukran. Ila liqa. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Bapak Ibu kita foto dulu ya.